A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan azab dan siksaan yang telah disediakan untuk musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang kafir kepadanya dan kepada rasul-rasulnya, lalu dia menyambung dengan memukakan keadaan wali-walinya dari kalangan orang-orang yang hidup sejahtera, yaitu mereka yang beriman kepadanya dan kepada rasul-rasulnya, serta membenarkan iman mereka dengan amal soleh. Dan itulah makna penyebutan Al-Quran sebagai mathani. Menurut pendapat ulama yang paling sahih atau yang paling benar, sebagaimana yang akan kami uraikan pada tempatnya, yaitu penyebutan iman yang disertai dengan penyebutan kekufuran, atau sebaliknya, atau penyebutan keadaan orang-orang yang bahagia kemudian disertai dengan penyebutan keadaan orang-orang yang sengsara, atau sebaliknya. Kesimpulannya adalah penyebutan sesuatu dan kebalikannya. Adapun sesuatu dan kesamaannya disebut sebagai tasyabbuh atau keserupaan, sebagaimana yang akan kami uraikan lebih lanjut insyaallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Disebutkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yakni di bawah pepohonan dan bilik-biliknya atau kamar-kamarnya. Firman-Nya, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka berkata, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Dalam tafsirnya, As-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik dan dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah dan Ibnu Mas'ud, serta dari beberapa sahabat. Mereka mengatakan, mereka diberi buah-buahan di dalam surga. Setelah mereka melihatnya, mereka pun berkata, inilah yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya di dunia. Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan didukung oleh Ibnu Jarir. Mereka berkata, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mengenai ayat ini, Ikrimah mengatakan, artinya adalah seperti apa yang diberikan kemarin. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa utu bihi mutasyabihan, mereka diberi buah-buahan yang serupa. Mengenai penggalan ayat ini, Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Abu Aliyah, ia mengatakan, antara satu buah dengan yang lainnya terjadi kemiripan, tetapi memiliki rasa yang berbeda. Firman-Nya yang setelah itu, walahum fiha azwajum mutahharah, untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Ibnu Abi Talhah dari Ibnu Abbas mengatakan, suci dari noda dan kotoran.
Sedangkan firman-Nya wahum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kebahagiaan yang sempurna. Dengan nikmat tersebut mereka berada di tempat yang aman dari kematian, sehingga kenikmatan itu tiada akhir dan tidak ada habisnya. Bahkan mereka senantiasa dalam kenikmatan abadi selama-lamanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menghimpun kita dalam golongan mereka. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah, Maha Mulia, lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab.